Selamat datang di channel Gerbang Hitam, gerbang penghubung cerita kegelapan. Kali ini Gerbang Hitam akan membawakan sebuah cerita misteri tentang tumbal jalan tol Sumatera. Pada tahun 2014 silam, dibuatlah perencanaan pembangunan tol Sumatera yang mulai dikerjakan setahun setelahnya, yaitu tahun 2015. Sama seperti pembangunan tol pada umumnya yang dikenal memiliki sisi kelam, juga terjadi pada pembangunan tol Sumatera ini. Tepatnya pada tahun 2015, muncullah seorang pria di bakal kawasan lahan pembebasan jalan tol Sumatera. Pria ini berusia kisaran 40 tahunan, berkumis tipis dengan pakaian formal, dan menenteng tas jinjing berwarna hitam, sedang berjalan menyusuri ruas jalan di sore hari. Pria ini tampak seperti bapak-bapak pada umumnya, memperhatikan kawasan pembebasan lahan tol Sumatera dengan cermat sambil menoleh ke sekitar dan akhirnya menghampiri dua anak kecil yang sedang bermain. Dua anak kecil ini merupakan kakak beradik. Seorang kakak yang berusia 8 tahun bersama dengan adik laki-lakinya yang berusia 5 tahun. Pria ini menawarkan akan membelikan jajanan untuk kedua anak kecil ini dengan satu syarat, yaitu harus mengajak pria tersebut ke rumah mereka setelah membeli jajanan. Dua anak kecil ini pun senang dan langsung mengiyakan ajakan si pria. Mereka berdua berjalan ke warung yang letaknya tak jauh dari sana dengan diikuti oleh pria tersebut. Setelah selesai membeli jajanan, kedua anak ini mengajak si pria ke rumah mereka yang letaknya tak jauh dari warung. Kedatangan si pria disambut oleh ibu dari kedua anak kecil ini dengan senang. Mereka berbicara mengenai pembebasan bakal lahan tol Sumatera. Pria ini tak nampak keanehan sedikit pun, sehingga si ibu pun menyuruh pria untuk masuk ke dalam rumahnya. Si pria masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang tamu bersama si ibu dan kedua anaknya. Di tengah perbincangan dengan si ibu, si pria bertanya, apakah saat ini ibu menginginkan uang sebesar 150 juta rupiah sambil meletakkan tas jinjing yang dibawanya ke atas meja tamu. Si ibu pun langsung mengiyakan tawaran si pria karena sedang mengalami kesulitan ekonomi dan membutuhkan uang. Si ibu berpikir tawaran tersebut untuk ganti rugi rumah si ibu yang akan dijadikan jalan tol Sumatera nantinya. Si ibu yang merasa tas jinjing dibawa oleh pria tersebut berisi uang tunai untuk membayar ganti rugi kepada si ibu, dengan perasaan senang si ibu menawarkan minuman kepada si pria lalu pergi ke dapur untuk membuatkan teh hangat dan beberapa camilan. Meninggalkan si pria duduk di ruang tamu bersama dengan kedua anaknya. Tak butuh waktu lama bagi si ibu untuk menyiapkan teh hangat dan cemilan untuk tamunya itu. Si ibu pun membawa nampan berisi teh hangat dan cemilan ke ruang tamu, berharap jamuannya dinikmati oleh si pria yang dianggapnya sebagai penolong bagi keluarganya yang sedang kesulitan. Namun, saat sampai di ruang tamu, si ibu terkejut melihat penampakan di depannya. Tangan dan kaki si ibu pun langsung lemas hingga nampan yang dipegangnya jatuh ke lantai. Gelas dan makanan pun berserakan di ruang tamu rumahnya. Si ibu langsung menangis histeris dan menatap dulu pemandangan yang di depan matanya. Di meja terdapat tumpukan uang yang cukup banyak dan dari atas kursi menetes darah segar yang membasahi lantai. Di atas kursi tersebut terpampang dengan jelas kedua anaknya yang masih duduk namun dengan tubuh kaku dengan darah yang mengalir dari leher yang menganga. Nyawa kedua anaknya telah hilang. Begitupun dengan pria yang juga telah menghilang membawa tas jinjing dengan kedua kepala anaknya. Tak berselang lama setelah insiden ini terjadi, dimulailah proyek pembangunan jalan tol Sumatera. Di sekitaran kawasan tersebut pun mulai ramai dipenuhi oleh para pekerja tol. Namun di antara banyaknya pekerja, tak satu pun dari mereka yang mengetahui identitas pria misterius tersebut. Hingga kini banyak mitos yang menyebutkan bahwa di balik bangunan yang besar terdapat jin penunggu yang harus disediakan tumbal demi kelancaran dan keselamatan kawasan pembangunan.
Tumbal ini biasanya berupa kepala anak manusia yang diambil oleh peletan atau sebutan bagi seseorang yang mencari kepala anak manusia untuk dipenggal. Apakah pria misterius tersebut benar-benar orang yang dipekerjakan sebagai peletan untuk kelancaran proyek jalan tol Sumatera? Ataukah hanya orang biasa yang sedang singgah untuk membeli kepala anak manusia? Tidak ada yang tahu jawaban pastinya. Hingga kini, si pria misterius dan kedua kepala anak manusia itu tidak pernah ditemukan. Demikian kisah misteri dari Gerbang Hitam kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.